Di tengah riuh rendah, suara dunia yang begitu bising dan menuntut perhatian kita setiap detiknya, seringkali ada satu suara lembut yang mencoba berbisik di ruang terdalam hatimu yang paling sunyi. Suara ini tidak berteriak, tidak memaksa, namun memiliki kehadiran yang begitu purba dan akrab, seolah ia adalah sahabat lama yang telah mengenalmu jauh sebelum kamu mengenal dirimu sendiri. Ini bukanlah sekadar lintasan pikiran kosong atau tebakan acak yang muncul tanpa dasar, melainkan sebuah bahasa jiwa yang mencoba berkomunikasi dengan kesadaranmu, sebuah mekanisme perlindungan ilahi yang ditanamkan Tuhan agar kita tidak tersesat dalam belantara kehidupan yang penuh misteri ini. Sayangnya, dalam perjalanan hidup manusia modern yang serba cepat dan logis ini, kita terlalu sering diajarkan untuk menumpulkan rasa demi mengagungkan data dan fakta yang terlihat oleh mata fisik semata. Kita dididik untuk hanya mempercayai apa yang bisa dihitung dan dibuktikan secara rasional, sehingga kompas batin yang telah dianugerahkan sejak lahir perlahan menjadi berkarat karena jarang digunakan. Akibatnya, kita sering merasa terasing dari diri sendiri, berjalan tanpa arah yang jelas, dan kehilangan kepekaan untuk membaca tanda-tanda halus yang sebenarnya bertebaran di sekeliling kita setiap hari. Padahal, jika kita mau merenung lebih dalam, intuisi adalah jembatan suci yang menghubungkan keterbatasan pandangan manusia dengan kebijaksanaan semesta yang tak terbatas luasnya. Ia bekerja melampaui batas dimensi waktu dan ruang, mampu menangkap getaran energi yang belum terwujud menjadi kejadian fisik, dan seringkali mengetahui apa yang akan terjadi jauh sebelum akal sehat kita mampu mencerna potongan informasi yang ada. Intuisi adalah bentuk kecerdasan tertinggi yang melampaui intelek, sebuah perpustakaan rahasia di mana jiwamu menyimpan memori kebijaksanaan untuk menuntun langkahmu agar tetap berada di jalan yang selamat. Sangat penting bagi kita, para pejalan spiritual, untuk belajar membedakan dengan jernih antara ketakutan yang lahir dari trauma masa lalu dengan sinyal murni yang dikirimkan oleh intuisi. Ketakutan biasanya terasa bising di kepala, memburu, penuh kecemasan, dan membuat napasmu terasa pendek, sedangkan intuisi hadir dengan kualitas rasa yang sangat berbeda. Ia datang dengan ketenangan yang aneh, sebuah pengetahuan yang hening, namun terasa begitu kuat, mantap, dan tak terbantahkan kebenarannya, seolah ada suara yang berkata berhenti, atau jangan, dengan nada datar, namun penuh wibawa. Dalam konteks perjalanan spiritual kita, firasat atau intuisi seringkali bertindak sebagai penjaga gerbang setia yang melindungi integritas energi kita dari hal-hal yang tidak selaras dengan tujuan luhur jiwa. Ketika ia memberikan peringatan bahaya, itu bukanlah bentuk hukuman, nasib buruk, atau upaya untuk menakut-nakuti, melainkan bukti kasih sayang Tuhan yang ingin menghindarkanmu dari jalur, orang, atau situasi yang bisa melukai batinmu secara mendalam. Ia adalah radar canggih yang mendeteksi ketidakharmonisan frekuensi jauh sebelum benturan itu benar-benar terjadi dalam realitas fisikmu. Banyak dari kita yang mungkin pernah mengalami momen penyesalan di mana kita baru menyadari kebenaran firasat tersebut setelah segalanya terlambat dan nasi telah menjadi bubur. Kita bergumam pelan sambil memegang dada, mengakui bahwa sebenarnya hati kecil kita sudah melarangnya sejak awal, namun kita memilih untuk membungkamnya demi ego atau keinginan sesaat. Mengabaikan firasat sama artinya dengan berjalan menembus badai tanpa membawa lentera, membiarkan diri kita terombang-ambing tanpa panduan, dan menyerahkan kendali hidup kita pada kebetulan-kebetulan yang tidak pasti. Maka dari itu, melalui pembahasan kali ini, mari sejenak kita heningkan cipta, melambatkan napas,
dan membuka kembali telinga batin yang mungkin selama ini tertutup rapat oleh kesibukan duniawi. Kita akan menyelami bersama tanda-tanda halus, namun nyata, ketika semesta sedang berusaha melindungimu melalui intuisi, agar langkahmu ke depan senantiasa terjaga dalam keselamatan, dan agar engkau kembali ingat bahwa dalam setiap detik kehidupanmu, engkau tidak pernah berjalan sendirian tanpa petunjuk. Tubuh manusia seringkali dianggap hanya sebagai kendaraan fisik semata, padahal sesungguhnya ia adalah antena penerima yang sangat canggih dan peka terhadap getaran energi di sekitarnya. Jauh sebelum pikiran sadarmu mampu menganalisa sebuah situasi dengan logika, tubuhmu seringkali sudah menangkap sinyal bahaya tersebut lebih dulu melalui kecerdasan biologis yang purba. Ini adalah mekanisme pertahanan alami yang telah menjaga leluhur kita tetap selamat selama ribuan tahun, sebuah sistem alarm canggih yang bekerja melampaui kecepatan cahaya dalam menanggapi ancaman yang tak kasat mata, namun terasa nyata keberadaannya. Pernahkah engkau tiba-tiba merasakan sensasi tidak nyaman yang muncul mendadak tanpa sebab medis yang jelas saat bertemu seseorang atau memasuki ruangan tertentu? Mungkin berupa rasa mulas atau seolah ada ikatan simpul yang kencang di perutmu, dada yang terasa sesak dan berat untuk bernapas, atau bulu kuduk yang meremang seketika, padahal udara di sekitarmu tidak sedang dingin. Tubuhmu sedang bereaksi secara jujur terhadap medan energi yang sedang dihadapinya. Ia tidak bisa berbohong seperti pikiran yang sering memanipulasi keadaan agar terlihat baik-baik saja demi kenyamanan sosial. Ketidaknyamanan fisik ini sebenarnya adalah manifestasi dari bentrokan frekuensi energi yang sangat tajam antara jiwamu dengan apa yang ada di hadapanmu saat itu. Ketika vibrasi atau getaran energimu yang murni bertemu dengan niat yang tidak tulus, kejahatan tersembunyi, atau bahaya yang mengintai, sistem sarafmu akan mengirimkan sinyal penolakan yang keras sebagai bentuk peringatan dini. Ini adalah cara jiwamu berkata bahwa tempat ini tidak aman untukmu, atau orang ini tidak memiliki frekuensi yang selaras dengan kebaikan dirimu, sehingga tubuhmu berusaha menciptakan jarak. Namun sayangnya, seringkali kita mengabaikan teriakan tubuh ini hanya karena tampilan luarnya terlihat sempurna, ramah, dan meyakinkan secara logika manusia. Kita sering menekan rasa mual atau pusing itu dengan berkata pada diri sendiri bahwa kita hanya sedang gugup, lelah, atau berlebihan, padahal tubuh sedang berjuang keras, memberitahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah di balik topeng keindahan tersebut. Kita diajarkan sejak kecil untuk bersikap sopan dan rasional, sehingga tanpa sadar kita mematikan sensor paling jujur yang kita miliki demi menyenangkan orang lain atau memenuhi ekspektasi lingkungan. Cobalah engkau renungkan kembali momen-momen di masa lalu, di mana engkau pernah merasakan penolakan fisik yang kuat, namun engkau memilih untuk melanggarnya karena merasa tidak enak hati. Ingatlah ketika kakimu terasa berat seperti timah untuk melangkah ke suatu tempat, namun engkau tetap memaksanya, dan akhirnya engkau menemukan kekecewaan, pengkhianatan, atau masalah besar di sana yang menguras air mata. Tubuhmu sebenarnya sudah mencoba menyelamatkanmu sejak langkah pertama, namun kebisingan argumen di kepalamu menutup rapat pesan keselamatan yang dikirimkan oleh sel-sel tubuhmu sendiri. Tubuh fisikmu adalah wadah suci bagi jiwamu selama berkelana di dunia ini, dan sebagai wadah, ia memiliki tanggung jawab mutlak untuk menjaga isinya agar tetap utuh dan terlindungi dari kontaminasi energi buruk. Rasa sakit atau ketidaknyamanan mendadak itu bukanlah gangguan kesehatan biasa, melainkan bahasa komunikasi spiritual yang diterjemahkan ke dalam sensasi fisik agar engkau segera sadar
dan mengambil sikap waspada. Semesta menggunakan tubuhmu sebagai medium komunikasi karena ia adalah elemen yang paling nyata, paling instan, dan paling sulit untuk disangkal keberadaannya dibandingkan sekadar lintasan pikiran yang abstrak. Maka mulai hari ini, belajarlah untuk kembali menghormati setiap sensasi yang muncul pada tubuhmu sebagai sebuah kebenaran yang valid dan patut didengar dengan sungguh-sungguh. Jangan lagi menganggap remeh detak jantung yang tiba-tiba berpacu cepat tanpa sebab olahraga, atau rasa dingin yang menjalar di punggungmu, karena itu adalah tanda bahwa intuisimu sedang bekerja keras melindungimu dari hal-hal yang tidak terlihat mata. Percayalah bahwa tubuhmu menyimpan kebijaksanaan purba yang selalu berpihak pada keselamatan dan kedamaian jiwamu. Jadi dengarkanlah ia dengan penuh kasih dan kepercayaan. Energi adalah mata uang paling berharga dalam kehidupan spiritual kita. Jauh lebih bernilai daripada harta benda yang bisa dihitung dengan angka di rekening bank. Ketika engkau bangun di pagi hari dengan tubuh yang segar dan semangat yang menyala, itu tandanya tangki batinmu sedang penuh dan siap untuk menjalani peranmu di dunia dengan baik sebagai pembawa kebaikan. Namun, pernahkah engkau mengalami situasi membingungkan di mana energi yang melimpah itu tiba-tiba lenyap seketika, tersedot habis, tanpa sisa hanya dalam hitungan menit, setelah engkau bertemu seseorang atau menginjakkan kaki di sebuah tempat tertentu? Fenomena kelelahan mendadak ini seringkali tidak masuk akal bagi logika, karena secara fisik engkau mungkin sudah makan cukup, tidur nyenyak, dan tidak sedang melakukan aktivitas berat apapun sebelumnya. Namun, rasa kantuk yang berat tiba-tiba menyerang matamu dengan agresif, kepalamu terasa pening berputar, atau bahumu terasa ditindih beban kasat mata yang membuatmu ingin segera berbaring dan memejamkan mata saat itu juga. Ini bukanlah rasa lelah biasa akibat kerja keras atau kurang istirahat, melainkan sebuah tanda alarm merah yang dinyalakan oleh sistem energimu bahwa ada kebocoran vitalitas yang serius sedang terjadi di medan auramu. Dalam pandangan spiritual yang dalam, setiap interaksi antar manusia bukanlah sekadar pertukaran kata-kata atau tatapan mata semata, melainkan sebuah proses pertukaran energi yang sangat intens dan terus-menerus terjadi di level yang tak terlihat. Intuisimu yang peka sedang mendeteksi bahwa ada dinamika yang tidak seimbang dalam interaksi tersebut, di mana energi cahayamu sedang dimakan atau diserap secara paksa oleh pihak lain yang memiliki vibrasi lebih rendah atau gelap. Tubuhmu merespons dengan mematikan sistem dayanya, yaitu membuatmu lelah secara instan agar engkau tidak memiliki tenaga lagi untuk melanjutkan interaksi yang merugikan tersebut. Seringkali, kita tidak menyadari bahwa ada orang-orang atau lingkungan tertentu yang bertindak seperti lubang hitam, menyedot cahaya, vitalitas, dan kedamaian orang lain, karena mereka tidak mampu menghasilkan cahaya dari dalam diri mereka sendiri. Mereka mungkin datang dengan wajah sedih, meminta belas kasihan berlebihan, atau justru dengan dominasi, kritik, dan amarah yang meledak-ledak. Namun efeknya bagi jiwamu tetaplah sama, yaitu terkurasnya daya hidup secara drastis. Rasa lelah, berat, dan pusing mendadak itu adalah cara cerdas jiwamu berkata dengan tegas, "Lari, selamatkan dirimu. Tempat ini tidak memiliki sumber kehidupan yang baik untukmu." Bahaya yang sesungguhnya muncul ketika engkau mengabaikan rasa lelah yang aneh ini dan memaksakan diri untuk tetap bertahan di sana demi kesopanan sosial atau rasa tidak enak hati yang keliru. Ketika engkau memaksa tubuhmu berada di lingkungan yang toksik secara vibrasi, engkau tidak hanya kehilangan energimu sendiri, tetapi engkau juga berisiko menyerap sampah emosi
atau residu energi negatif yang mereka pancarkan ke arahmu. Akibatnya, saat pulang ke rumah, engkau menjadi mudah marah, gelisah tanpa sebab, atau merasa sedih yang mendalam, padahal itu bukanlah emosimu sendiri, melainkan beban orang lain yang tak sengaja engkau bawa pulang dan mengendap di jiwamu. Pahamilah dengan bijak bahwa intuisimu sangat protektif terhadap aset spiritualmu. Ia tahu persis kapan engkau berada dalam situasi memberi yang sehat dan tulus, dan kapan engkau sedang dicuri secara halus tanpa izin. Kelelahan ekstrem ini adalah bentuk benteng pertahanan terakhir, sebuah mekanisme pemadaman darurat agar engkau segera menarik diri dari medan pertempuran energi yang tidak seimbang itu untuk memulihkan diri. Jangan pernah merasa bersalah karena melindungi energimu, karena engkau tidak akan bisa memberikan cahaya kepada dunia di sekitarmu jika lenteramu sendiri kehabisan minyak dan padam karena dibiarkan bocor. Jadi, jika tanda kelelahan ganjil ini muncul di kemudian hari, janganlah melawannya dengan meminum kopi berlebihan atau berpura-pura kuat di hadapan orang lain, tetapi hormatilah sinyal itu sebagai perintah mutlak untuk mundur sejenak. Berikan izin penuh pada dirimu untuk pamit lebih awal, menjauh dari kerumunan, atau memutuskan percakapan yang tidak sehat, karena menjaga kemurnian energimu adalah bentuk tanggung jawab spiritual tertinggi kepada Tuhan dan diri sendiri. Ingatlah selalu bahwa rasa lelahmu yang tiba-tiba itu adalah penjaga setia yang sedang berbisik, agar engkau segera kembali ke zona amanmu dan mengisi ulang daya jiwamu yang sangat berharga itu. Seringkali dalam hidup ini, kita merasa sudah mempersiapkan segalanya dengan sangat sempurna, menyusun rencana A sampai Z dengan teliti, dan memiliki semangat menggebu untuk mencapai tujuan yang kita impikan. Namun anehnya, di saat pelaksanaan tiba, segalanya terasa begitu berat, macet, dan seolah-olah seluruh alam semesta berkonspirasi untuk menghalangi langkahmu maju ke depan. Pintu-pintu yang seharusnya terbuka lebar, tiba-tiba tertutup rapat di depan muka. Janji-janji penting dibatalkan secara sepihak di detik terakhir, atau muncul serangkaian kesialan kecil yang terus-menerus menahanmu di tempat yang sama, membuatmu merasa frustrasi dan bertanya-tanya mengapa nasib seolah tidak berpihak padamu. Coba perhatikan lebih jeli pola-pola hambatan yang muncul berulang kali tersebut, seperti kendaraan yang tiba-tiba mogok saat hendak pergi ke suatu acara, kunci rumah yang hilang entah kemana saat buru-buru, atau cuaca yang mendadak berubah ekstrem menghalangi perjalananmu. Kita seringkali melabeli kejadian-kejadian ini sebagai nasib buruk atau gangguan yang menyebalkan. Lalu dengan ego yang keras, kita berusaha melawan arus, marah-marah, dan memaksakan diri untuk tetap menerobos hambatan tersebut. Padahal, jika dilihat dari kacamata spiritual yang lebih hening, hambatan-hambatan yang persisten ini sebenarnya adalah mekanisme rem darurat yang ditarik oleh tangan Tuhan untuk menyelamatkanmu dari bahaya yang belum terlihat. Dalam perjalanan jiwa, ada sebuah konsep indah yang disebut sebagai divine redirection atau penyaluran kembali oleh ilahi, di mana apa yang kita anggap sebagai penolakan sesungguhnya adalah perlindungan yang sangat halus. Semesta sedang berusaha membelokkan arahmu karena jalan lurus yang sedang engkau tuju itu, meskipun terlihat indah dan menjanjikan, sebenarnya berujung pada jurang kehancuran, kekecewaan mendalam, atau kerugian yang tidak akan sanggup engkau tanggung nantinya. Intuisi semesta bekerja melampaui logika linear manusia. Ia menutup satu jalan bukan untuk menghukummu, melainkan karena ia tahu ada jalan lain yang lebih aman dan berkah yang sedang dipersiapkan untukmu. Keterbatasan pandangan kita sebagai manusia
hanya mampu melihat apa yang ada di depan mata saat ini. Kita hanya melihat keuntungan sesaat atau keinginan yang belum terpenuhi, sementara Sang Pencipta melihat peta kehidupanmu secara utuh dari masa lalu hingga masa depan. Mungkin saja penundaan keberangkatan pesawat yang membuatmu marah itu adalah cara Tuhan menghindarkanmu dari kecelakaan fatal atau kegagalan proyek bisnis yang membuatmu sedih. Itu adalah caranya menjauhkanmu dari mitra yang berniat menipu dan menghancurkan reputasimu. Hambatan itu adalah pagar pembatas gaib yang dipasang agar engkau tidak terperosok ke dalam skenario hidup yang akan merenggut kedamaian jiwamu. Bahaya terbesar justru muncul ketika kita menjadi buta tuli terhadap tanda-tanda ini dan bersikeras memaksakan kehendak ego kita untuk mendobrak pintu yang sudah dikunci rapat oleh takdir. Memaksakan diri melawan hambatan alam yang bertubi-tubi, sama halnya dengan memaksa berlayar di tengah badai topan. Engkau mungkin akan sampai di tujuan, namun engkau akan sampai dalam keadaan hancur, terluka parah, dan kehilangan banyak hal berharga di sepanjang jalan. Belajarlah untuk peka membaca ritme semesta. Jika sesuatu terasa dipersulit terus-menerus, meskipun engkau sudah berusaha maksimal dengan niat baik, itu adalah tanda tegas untuk berhenti, mundur, dan mengevaluasi ulang arah langkahmu. Mari kita renungkan sejenak masa lalu kita. Mungkin engkau pernah sangat kecewa karena tidak mendapatkan pekerjaan yang sangat engkau inginkan, atau gagal menjalin hubungan dengan seseorang yang engkau puja. Namun, bertahun-tahun kemudian, engkau menyadari dengan penuh rasa syukur bahwa kegagalan itulah yang justru membawamu bertemu dengan pekerjaan yang jauh lebih mulia atau pasangan hidup yang jauh lebih baik dan setia. Di titik itulah kita baru mengerti bahwa tangan Tuhan yang menahan langkah kita dulu adalah bentuk kasih sayang tertinggi yang seringkali luput dari rasa terima kasih kita saat kejadian itu berlangsung. Maka, mulai hari ini, jika engkau dihadapkan pada tembok tebal yang menghalangi rencanamu berulang kali, janganlah habiskan energimu untuk memukul tembok itu dengan kemarahan dan air mata keputusasaan. Tariklah napas dalam-dalam, tenangkan hatimu, dan ucapkanlah kalimat penyerahan diri. Jika jalan ini memang bukan yang terbaik untuk jiwaku, maka aku ikhlas melepaskannya, dan tolong tunjukkan jalan lain yang lebih selamat. Percayalah pada waktu Tuhan yang sempurna, karena kadang tidak sekarang atau tidak di sini adalah jawaban terbaik yang menyelamatkan seluruh sisa hidupmu dari penyesalan panjang yang tak berujung. Seringkali kita terjebak dalam dilema yang membingungkan, di mana mata dan logika kita melihat sebuah kesempurnaan yang nyaris tanpa celah di hadapan kita. Di atas kertas, semua angka terlihat sangat menguntungkan, semua janji terdengar manis dan masuk akal, dan sosok yang berdiri di hadapan kita tampak begitu memukau dengan tutur kata yang santun serta meyakinkan. Secara rasional, rasanya tidak ada satu pun alasan logis yang kuat untuk menolak tawaran atau kesempatan tersebut, karena semua daftar periksa standar duniawi telah terpenuhi dengan sangat baik dan menjanjikan masa depan yang cerah dan gemilang. Namun, di balik tampilan luar yang berkilau dan sempurna itu, ada sesuatu yang ganjil bergejolak di ruang batinmu yang paling dalam, sebuah ketidaknyamanan samar yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, namun terasa nyata. Rasanya seperti ada kerikil kecil di dalam sepatu yang mengganggu setiap langkahmu, atau seperti mendengar nada sumbang yang sangat halus dalam sebuah orkestra yang seharusnya indah, membuat hatimu tidak bisa benar-benar tenang dan damai sepenuhnya. Meskipun bibirmu tersenyum menyetujui, hatimu terasa berat, tertekan, dan gelisah, seolah ada alarm sunyi yang terus berkedip memberikan sinyal waspada di tengah pesta pora logika
yang sedang merayakan kemenangan semu. Inilah momen pertarungan abadi antara otak yang bekerja berdasarkan data terbatas dengan hati yang terhubung pada kebijaksanaan semesta yang tak terbatas luasnya. Otakmu akan sibuk berargumen dengan 1000 alasan cerdas, mengatakan bahwa engkau bodoh jika melepaskan peluang emas ini, atau menuduhmu terlalu curiga dan paranoid terhadap orang yang terlihat begitu baik dan dermawan. Logika manusia selalu menuntut bukti fisik yang nyata sebelum percaya, sementara intuisi bekerja melampaui bukti. Ia merasakan esensi dan getaran energi yang tidak tertangkap oleh panca indera maupun analisis statistik manapun. Secara spiritual, fenomena konflik batin ini terjadi karena jiwamu memiliki kemampuan penglihatan tembus pandang yang mampu menyingkap topeng kepalsuan yang dipakai oleh orang lain atau situasi tertentu. Intuisimu sedang mendeteksi adanya ketidakselarasan yang tajam antara apa yang diucapkan oleh mulut dengan apa yang diniatkan di dalam hati. Ia mencium aroma manipulasi, kebohongan, atau agenda tersembunyi yang dibungkus rapi dengan kemasan kebaikan. Jiwamu tahu bahwa kilau emas di permukaan itu hanyalah lapisan tipis yang menutupi besi berkarat dan rapuh di dalamnya, dan ia tidak ingin engkau tertipu oleh ilusi mata yang menyesatkan tersebut. Kesalahan fatal yang sering kita lakukan adalah kita cenderung membungkam suara hati yang gelisah ini karena takut dianggap tidak rasional, aneh, atau tidak bersyukur atas rezeki yang datang menghampiri. Kita memaksa diri untuk menelan ketidaknyamanan itu bulat-bulat, membius rasa waspada kita dengan harapan-harapan kosong, dan mencoba merasionalisasi segala kejanggalan yang muncul demi mengejar keuntungan duniawi sesaat. Padahal, rasa tidak damai adalah barometer spiritual yang paling akurat, tanda mutlak bahwa ada frekuensi yang bertabrakan dan ada hukum kebenaran yang sedang dilanggar di level energi yang tidak terlihat mata biasa. Cobalah ingat kembali kisah-kisah di mana seseorang tertipu investasi bodong yang awalnya terlihat sangat bona fide, atau terjebak dalam hubungan toksik dengan pasangan yang di awal perkenalan tampak seperti malaikat tanpa sayap. Hampir semua korban mengakui bahwa sebenarnya di awal pertemuan mereka sudah merasakan sesuatu yang aneh atau perasaan tidak enak yang mengganjal, namun mereka memilih mengabaikannya karena terbutakan oleh logika keuntungan atau pesona fisik semata. Intuisi mereka sebenarnya sudah berteriak keras memberi peringatan, namun logika mereka membungkamnya hingga akhirnya kenyataan pahitlah yang membuka mata mereka dengan paksa dan menyakitkan. Maka dari itu, peganglah prinsip spiritual yang teguh ini mulai sekarang. Jika sesuatu terasa memaksakan, membingungkan, dan merampas kedamaian tidurmu di malam hari, maka itu bukanlah jalan yang diberkahi untukmu, betapapun sempurnanya ia terlihat di mata dunia. Kedamaian hati atau peace of mind adalah validasi tertinggi dari Tuhan, jauh lebih mahal harganya daripada tumpukan harta atau status sosial yang didapat dengan hati yang was-was dan penuh ketakutan. Percayalah pada rasa ganjil itu, karena seringkali itulah cara Tuhan berbisik lembut kepadamu bahwa ada lubang jebakan di depan sana yang harus engkau hindari, meskipun matamu belum bisa melihatnya sekarang. Ketika matahari terbenam dan tubuh fisikmu terlelap dalam istirahat yang dalam, sesungguhnya jiwamu tidak pernah benar-benar tidur, melainkan memasuki dimensi kesadaran yang berbeda. Alam mimpi seringkali dianggap sekadar bunga tidur atau sisa-sisa memori harian yang tidak berarti. Padahal, bagi seorang pejalan spiritual, mimpi adalah ruang komunikasi sakral di mana logika istirahat dan intuisi
mengambil alih kendali penuh. Di sanalah, tanpa hambatan ego dan rasionalitas, jiwamu seringkali menerima pesan-pesan mendesak, peringatan dini, atau petunjuk arah yang tidak mampu engkau tangkap saat terjaga di tengah kebisingan dunia yang menyilaukan mata. Tanda bahaya yang paling nyata dari alam bawah sadar ini biasanya hadir dalam bentuk mimpi yang berulang dengan tema atau pola yang sangat mirip dan konsisten. Mungkin engkau pernah mengalami mimpi dikejar oleh sosok bayangan gelap yang tak dikenal, terjatuh dari ketinggian tanpa dasar, kehilangan barang berharga, atau mengalami kecelakaan fatal yang terasa begitu nyata hingga membuatmu terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin. Jika mimpi dengan skenario emosional yang sama ini datang mengetuk pintu tidurmu berkali-kali, itu bukanlah kebetulan semata, melainkan sebuah teriakan SOS dari batinmu yang sedang mencoba memperingatkan adanya ancaman atau masalah yang sedang engkau abaikan di dunia nyata. Penting untuk dipahami bahwa bahasa mimpi adalah bahasa simbolik yang penuh metafora, sehingga kita tidak boleh menelannya mentah-mentah secara harafiah, namun harus menyelami rasa yang ditinggalkannya. Mimpi tentang kematian misalnya, jarang sekali berarti kematian fisik yang sesungguhnya, melainkan simbol peringatan akan adanya aspek dalam dirimu, karirmu, atau hubunganmu yang sedang sekarat dan perlu segera diselamatkan atau diakhiri demi kebaikan. Intuisi menggunakan drama visual yang ekstrem dalam mimpi agar engkau terguncang dan mulai memperhatikan pesan tersebut karena pesan-pesan lembut sebelumnya mungkin sudah sering engkau lewatkan begitu saja. Namun, pesan peringatan dari semesta tidak hanya datang saat mata terpejam, ia juga sering muncul di dunia nyata melalui fenomena yang disebut sinkronisitas atau kebetulan yang bermakna. Pernahkah engkau merasa dihantui oleh angka-angka tertentu yang muncul terus-menerus, mendengar lagu dengan lirik sedih yang sama diputar di berbagai tempat secara acak, atau melihat simbol-simbol peringatan di jalanan tepat saat engkau sedang memikirkan sebuah rencana besar? Semesta sedang berbicara kepadamu melalui tanda-tanda visual di sekelilingmu, mencoba memberikan konfirmasi atau justru larangan halus terhadap langkah yang sedang engkau ambil. Bayangkan, jika engkau sedang ragu untuk bepergian ke suatu tempat, lalu tiba-tiba engkau melihat berita kecelakaan di televisi, kemudian mendengar orang asing di jalan membicarakan bahaya perjalanan dan melihat rambu dilarang masuk yang mencolok mata secara tak sengaja. Itu semua adalah cara alam raya mengatur orkestra kejadian untuk mengirimkan pesan spesifik kepada jiwamu agar engkau waspada dan menunda niatmu. Ini adalah algoritma ilahi yang canggih, di mana lingkungan luarmu menjadi cermin yang memantulkan kebijaksanaan yang sebenarnya sudah ada di dalam intuisimu, namun belum berani engkau akui. Sayangnya, manusia modern seringkali terlalu sibuk menunduk menatap layar ponsel sehingga lupa membaca pesan teks raksasa yang dikirimkan semesta melalui lingkungan sekitarnya. Kita menganggap repetisi atau pengulangan kejadian itu hanya sebagai kebetulan statistik yang aneh, lalu kita tertawa kecil dan melupakannya begitu saja tanpa merenungkan maknanya. Padahal, mengabaikan pola-pola simbolik ini sama artinya dengan mengemudi mobil sambil menutup mata terhadap rambu-rambu lalu lintas yang ada di sepanjang jalan, sebuah tindakan ceroboh yang bisa berujung pada benturan keras yang menyakitkan. Mulai malam ini,
Cobalah untuk lebih menghargai setiap potongan mimpi yang mampir dalam tidurmu, dan mulailah melatih kepekaan mata batinmu untuk menangkap pola-pola unik yang terjadi di keseharianmu. Jangan menjadi paranoid dan mencocok-cocokkan segala hal dengan ketakutan berlebihan, tetapi jadilah pengamat yang hening dan bijaksana yang bertanya, pesan apa yang sedang berusaha disampaikan oleh jiwaku melalui simbol ini? Ketika engkau mulai menghormati bahasa simbolik ini, engkau akan takjub melihat betapa protektifnya semesta menjaga langkahmu dari mara bahaya yang tak terlihat, menuntunmu dengan lembut kembali ke jalur keselamatan. Manusia sesungguhnya dilengkapi dengan radar gaib yang sangat peka, sebuah sensor internal yang mampu mendeteksi perubahan kualitas udara di sekitarnya bukan secara fisik, melainkan secara energik. Pernahkah engkau melangkah masuk ke dalam sebuah ruangan yang awalnya tampak biasa saja, namun tiba-tiba bulu kudukmu meremang dan dadamu terasa berat, seolah-olah tekanan udara di sana berubah menjadi sangat padat dan menekan? Atau mungkin engkau pernah sedang asyik berbincang, lalu tiba-tiba suasana berubah menjadi hening, dingin, dan mencekam, tanpa ada satupun kata kasar yang terucap, namun engkau tahu persis bahwa ada sesuatu yang salah sedang terjadi di balik layar kasat mata. Fenomena perubahan atmosfer atau vibe shift ini adalah tanda yang sangat nyata bahwa intuisimu sedang menangkap gelombang energi negatif yang kuat yang mungkin berasal dari sisa-sisa pertengkaran hebat yang baru saja terjadi di tempat itu, atau kehadiran entitas yang tidak terlihat, atau bahkan niat jahat yang sedang dipancarkan oleh seseorang di dalam ruangan tersebut. Atmosfer sebuah tempat mampu merekam jejak emosi manusia, layaknya pita kaset, dan jiwamu yang peka mampu memutar kembali rekaman rasa takut, amarah, atau kebencian itu segera setelah engkau memasuki medan energinya, meskipun matamu hanya melihat ruangan yang rapi dan bersih. Salah satu bentuk peringatan paling umum dari jenis ini adalah ketika engkau berhadapan dengan seseorang yang secara tampilan luar terlihat sangat ramah, murah senyum, dan bertutur kata sopan, namun entah mengapa engkau merasakan hawa dingin yang menusuk dari dirinya. Senyumnya tidak mencapai matanya, dan di balik keramahannya, intuisimu merasakan adanya kekosongan, kepalsuan, atau bahkan kekejaman yang tersembunyi rapi. Ini adalah momen di mana sistem syarafmu sedang berteriak bahwa ada ketidaksesuaian yang berbahaya antara topeng sosial yang ia kenakan dengan frekuensi asli jiwanya yang gelap. Jangan pernah meremehkan perasaan aneh seperti sedang diawasi dari kejauhan, padahal tidak ada siapa-siapa di sekitarmu, atau perasaan ingin segera kabur dari sebuah lokasi yang secara logika terlihat aman. Sensasi merasa diawasi atau tatapan yang tak terlihat adalah insting purba warisan leluhur kita untuk mendeteksi keberadaan predator yang mengintai di semak-semak. Dalam konteks modern dan spiritual, predator ini bisa berupa orang yang berniat menipu, mencelakai, atau energi buruk yang sedang mengincar kelemahanmu, dan radar intuisimu sudah menangkap sinyal ancaman itu sebelum sosoknya muncul di hadapanmu. Seringkali kita mencoba menepis perasaan ini dengan melabeli diri kita sebagai orang yang paranoid, terlalu perasa, atau sedang berhalusinasi karena kelelahan. Padahal itu adalah bentuk penyangkalan yang berbahaya. Energi tidak pernah bisa berbohong. Manusia bisa memalsukan senyuman, memalsukan dokumen, dan memalsukan kata-kata manis. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa memalsukan getaran energi atau aura yang mereka pancarkan. Jika atmosfer terasa berat, lengket, atau menakutkan, itu adalah kebenaran sejati
yang sedang diungkap oleh semesta kepadamu, melampaui segala sandiwara duniawi yang sedang dimainkan di permukaan. Ingatlah bahwa kenyamanan jiwamu adalah indikator keselamatan yang paling valid, sehingga jika engkau merasa gelisah di sebuah tempat tanpa alasan logis, itu sudah cukup menjadi alasan bagimu untuk angkat kaki dari sana. Engkau tidak perlu menunggu bukti fisik berupa kejadian buruk untuk memvalidasi perasaanmu, karena tugas intuisi adalah mencegah kejadian buruk itu menimpamu, bukan membuktikannya setelah engkau terluka. Kepekaanmu merasakan perubahan. Suhu emosional ini adalah anugerah perlindungan tingkat tinggi yang menjaga kesucian batinmu dari kontaminasi hal-hal kotor yang tidak terlihat. Mulai saat ini, latihlah dirimu untuk lebih mempercayai rasa daripada pemandangan. Jika sebuah tempat atau seseorang membuat energimu menyusut dan membuatmu merasa was-was, hormatilah sinyal itu dengan segera menjauh. Jangan memaksakan diri untuk bersikap ramah tamah pada sesuatu yang membuat jiwamu menjerit ketakutan, karena kesopananmu tidak sebanding dengan keselamatan jiwamu. Jadikanlah perubahan atmosfer yang mendadak itu sebagai lampu merah mutlak yang menyuruhmu berhenti, berbalik arah, dan mencari tempat di mana hatimu bisa kembali bernapas dengan lega dan damai. Di dalam kepala kita seringkali terjadi percakapan yang sangat ramai, layaknya pasar yang sibuk. Ada suara ketakutan, suara ego yang ingin diakui, dan suara logika yang terus berhitung untung rugi. Namun di antara kebisingan itu, ada satu suara yang sangat khas yang menjadi penanda ketujuh dan terakhir dari peringatan intuisi, yaitu suara hati yang tenang namun sangat tegas. Ini adalah tanda yang paling halus, namun memiliki otoritas kebenaran yang paling tinggi, yang seringkali justru paling sulit kita dengar karena kita terbiasa dengan drama dan teriakan emosi yang meledak-ledak dalam merespons masalah. Kita perlu belajar membedakan dengan jernih antara suara kecemasan atau paranoid dengan suara intuisi murni, agar tidak tersesat dalam ketakutan yang tidak berdasar. Suara kecemasan biasanya datang dengan napas yang terburu-buru, nadanya tinggi, penuh kepanikan, dan mendesakmu dengan kalimat yang menakutkan, seperti "awas nanti kamu celaka" atau "cepat lakukan sekarang atau kamu akan menyesal." Kecemasan berakar dari trauma masa lalu atau ketakutan akan masa depan, sehingga energinya terasa kacau, bising, dan membuat detak jantungmu tidak beraturan karena dipacu oleh hormon stres yang berlebihan. Sebaliknya, suara intuisi sejati memiliki kualitas yang sangat berbeda. Ia hadir bagaikan permukaan danau yang tenang, tanpa riak sedikit pun di pagi hari yang sunyi. Intuisi tidak pernah berteriak panik. Ia tidak mengajakmu berdebat, dan ia tidak berusaha memaksamu dengan ancaman emosional yang dramatis. Ia hanya akan muncul sebagai sebuah pengetahuan yang datar, dingin, namun sangat persisten dan kuat. Sekadar mengatakan, "Jangan lewat jalan ini," atau "tolak tawaran itu," tanpa embel-embel penjelasan panjang lebar yang memusingkan kepala. Mengapa intuisi terdengar begitu tenang padahal ia sedang memperingatkan bahaya besar yang mungkin mengancam nyawamu? Jawabannya adalah karena kebenaran sejati tidak membutuhkan validasi atau teriakan keras untuk menjadi benar. Jiwamu yang terhubung dengan diri sejati atau higher self sudah melihat fakta tersebut dengan jelas, sehingga ia menyampaikannya kepadamu, bukan sebagai opini yang perlu didiskusikan lagi, melainkan sebagai ketetapan atau fakta yang sudah final dan tidak bisa ditawar. Ironisnya, justru karena ketenangan dan kesederhanaan inilah
kita seringkali mengabaikan peringatan intuisi yang paling krusial dalam hidup kita. Ego manusia menyukai drama dan penjelasan yang rumit, sehingga ketika hati nurani berkata pelan, "Berhenti," kita malah menantangnya dengan bertanya, "Kenapa?" Berikan alasan yang logis. Kita mencari alasan yang lebih dramatis atau bukti yang terlihat mata, dan karena intuisi seringkali tidak memberikan alasan rinci di awal, kita menganggapnya sebagai keraguan biasa yang harus ditepis dan dilawan demi ambisi. Sangat penting bagimu untuk melatih kepekaan, membedakan bisikan trauma masa lalu dengan petunjuk ilahi masa kini, agar langkahmu tidak terhambat. Trauma biasanya berbunyi, "Jangan lakukan itu karena aku takut sakit lagi seperti dulu." Ia penuh dengan muatan emosi kesedihan atau kemarahan yang berat. Sedangkan intuisi berbunyi, "Bukan ini orangnya," atau "Bukan sekarang waktunya." Ia terasa netral, objektif, dan membebaskanmu dari beban pilihan yang salah. Intuisi melindungimu dengan kebijaksanaan, sedangkan trauma membatasimu dengan bayang-bayang ketakutan. Jika suatu hari nanti engkau merasakan sebuah ketetapan hati yang muncul tiba-tiba, sebuah perasaan tahu yang entah dari mana asalnya, namun terasa begitu solid dan tak tergoyahkan, hormatilah itu sebagai suara Tuhan. Jangan menunggu ia berteriak, karena Tuhan seringkali berbicara dalam hening, membisikkan keselamatan melalui celah-celah pikiranmu yang sedang istirahat sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Percayalah pada tahu yang diam itu, atau the quiet knowing, karena itulah kompas paling akurat yang akan membawamu keluar dari hutan masalah sebelum engkau tersesat terlalu jauh di dalamnya. Setelah kita belajar mengenali berbagai tanda peringatan halus yang dikirimkan oleh intuisi, pertanyaan terpenting selanjutnya adalah, langkah konkret apa yang harus kita ambil saat sinyal alarm itu mulai berbunyi nyaring di dalam diri. Reaksi alami manusia saat menghadapi ancaman biasanya adalah panik, cemas, berlebihan, atau justru menyangkalnya mentah-mentah karena takut kehilangan kesempatan yang ada di depan mata. Namun, kepanikan justru akan mengeruhkan kolam batinmu dan memutus koneksi dengan sumber petunjuk selanjutnya, sehingga langkah pertama dan paling krusial yang harus engkau lakukan adalah berhenti sejenak atau melakukan pause total dari segala aktivitas fisik maupun mental saat itu juga. Segera lakukan teknik grounding sederhana dengan menarik napas panjang dan dalam melalui hidung, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan melalui mulut, seolah engkau sedang melepaskan beban berat dari pundakmu ke bumi. Saat engkau fokus pada napas, engkau sedang memberitahu sistem sarafmu bahwa engkau aman dan memindahkan kendali dari otak reptil yang reaktif ke otak luhur yang bijaksana. Intuisi yang jernih tidak bisa didengar di tengah badai emosi yang kacau. Ia hanya bisa muncul kembali saat permukaan air jiwamu sudah tenang dan hening. Jadi prioritas utamamu adalah menstabilkan diri sebelum mengambil tindakan apapun. Setelah batinmu mulai tenang, cobalah untuk mengambil jarak mental atau melakukan detachment dari situasi atau orang yang sedang engkau hadapi, seolah-olah engkau sedang mundur selangkah untuk melihat lukisan besar dari kejauhan. Bayangkan engkau adalah seorang pengamat netral yang sedang menonton adegan film kehidupanmu sendiri, lalu tanyakan dengan jujur, apa yang sebenarnya membuatku gelisah? Atau energi apa yang sedang aku rasakan saat ini? Melihat masalah dengan jarak emosional akan membantumu memisahkan antara fakta yang sesungguhnya dengan drama ketakutan yang diciptakan oleh egomu sendiri. Jika peringatan intuisi itu muncul di saat engkau harus mengambil keputusan besar yang mengubah hidup, seperti menerima pekerjaan, menikah, atau investasi, maka hukum wajibnya
adalah menunda keputusan tersebut sampai hatimu benar-benar jernih. Jangan biarkan siapapun, atas nama apapun, mendesakmu atau memojokkanmu untuk berkata ya atau menandatangani sesuatu saat perasaanmu masih ganjil dan tidak menentu. Ingatlah prinsip spiritual ini. Jika itu memang rezeki dan jalan jodohmu yang sejati, ia tidak akan lari hanya karena engkau meminta waktu 1 atau 2 hari untuk beristikharah dan menenangkan diri. Gunakan waktu jeda tersebut untuk masuk ke dalam keheningan doa, berkomunikasilah dengan Sang Pencipta, dan mintalah konfirmasi atau petunjuk yang lebih spesifik agar engkau tidak salah melangkah dalam kegelapan. Engkau bisa mengucapkan doa penyerahan diri yang tulus seperti, Tuhan, jika jalan ini akan mendekatkanku pada keburukan, maka tutuplah pintunya rapat-rapat. Namun jika ini baik, maka tenangkanlah hatiku. Lalu lepaskanlah kemelekatanmu pada hasil akhirnya. Seringkali, jawaban yang paling benar akan muncul justru saat engkau berhenti, memaksakan kehendak, dan mulai berserah penuh pada pengaturannya. Penting juga untuk menyeimbangkan rasa ini dengan logika yang sehat. Jadikan intuisimu sebagai pemimpin dan logikamu sebagai penasihat yang bertugas memverifikasi fakta di lapangan dengan kepala dingin. Jika intuisimu berkata ada bahaya penipuan, gunakan logikamu untuk memeriksa data dan rekam jejak tanpa perlu menuduh atau bersikap kasar secara terbuka kepada orang lain. Tujuannya bukan untuk menjadi orang yang paranoid, yang mencurigai semua orang jahat, melainkan menjadi pejalan spiritual yang waspada, cerdas, dan tidak mudah dikelabui oleh tampilan luar yang menipu. Percayalah dengan segenap hatimu bahwa setiap peringatan yang datang, sekecil apapun itu, adalah bentuk perlindungan kasih sayang semesta agar engkau selamat sampai tujuan. Ketika engkau memutuskan untuk membatalkan sebuah rencana karena firasat buruk, jangan pernah merasa rugi atau menyesal, karena sesungguhnya engkau sedang diselamatkan dari kerugian yang jauh lebih besar di masa depan yang tidak engkau ketahui. Bersyukurlah karena engkau masih memiliki radar batin yang berfungsi baik, dan jadikan respons yang tenang serta bijak sebagai tameng terkuatmu dalam mengarungi samudera kehidupan ini. Setelah kita menyelami bersama ketujuh tanda peringatan dari intuisi tadi, kini tibalah saatnya bagi kita untuk merenung sejenak dan menyatukan semua pemahaman ini ke dalam hati yang paling dalam. Sadarilah bahwa semua sinyal yang muncul, mulai dari reaksi tubuh yang menolak, mimpi yang menggelisahkan, hingga rasa lelah yang mendadak, sesungguhnya bukanlah musuh yang datang untuk mengganggu kenyamanan hidupmu. Semua itu adalah bentuk komunikasi kasih sayang yang paling murni dari Sang Pencipta, sebuah mekanisme perlindungan canggih yang dirancang khusus agar engkau, sebagai jiwa yang berharga, tidak perlu menempuh jalan penderitaan yang tidak perlu dalam perjalanan singkat di dunia ini. Mulai hari ini, cobalah untuk mengubah cara pandangmu terhadap rasa takut atau gelisah yang muncul tiba-tiba itu. Jangan lagi melihatnya sebagai gangguan kecemasan semata, melainkan lihatlah sebagai sapaan dari sahabat setiamu yang sedang berjaga. Intuisi adalah teman seperjalanan yang tidak pernah tidur. Ia adalah kompas batin yang selalu menunjuk ke arah utara sejati kebenaran, bahkan ketika mata fisikmu buta di tengah badai kebingungan. Memeluk intuisimu berarti engkau sedang belajar menghormati diri sendiri, mengakui bahwa ada kebijaksanaan ilahi yang bersemayam di dalam dirimu, yang jauh lebih cerdas daripada sekadar logika manusia yang terbatas. Tentu saja, mempercayai sesuatu yang tidak terlihat, mata membutuhkan keberanian yang besar, terutama
di dunia yang selalu menuntut bukti fisik dan angka-angka pasti. Namun, renungkanlah betapa seringnya engkau tersandung dan terluka di masa lalu, hanya karena engkau mengabaikan bisikan lembut itu demi mengikuti arus pendapat orang lain. Rasa sakit dari penyesalan itu adalah guru yang berharga, yang mengajarkan kita bahwa mengkhianati kata hati adalah bentuk pengkhianatan terbesar terhadap diri sendiri, dan harganya seringkali terlalu mahal untuk dibayar dengan air mata. Maka, undanglah intuisimu untuk hadir kembali dalam setiap detik kehidupanmu, mulai dari hal-hal yang paling sederhana dan remeh sehari-hari. Latihlah otot rasa itu dengan bertanya pada tubuhmu, makanan apa yang sungguh-sungguh ia butuhkan hari ini, jalan mana yang ingin ia tempuh saat berangkat kerja, atau siapa yang ingin ia sapa hari ini. Dengan mendengarkan hal-hal kecil ini, engkau sedang membangun jembatan kepercayaan yang kokoh antara pikiran sadarmu dan jiwamu, sehingga ketika keputusan besar dan genting datang kelak, engkau sudah terbiasa mendengar suaranya dengan jernih, tanpa keraguan. Ingatlah bahwa semakin sering engkau mendengarkan dan menuruti petunjuk halus ini, maka sinyalnya akan menjadi semakin kuat, jernih, dan mudah dipahami seiring berjalannya waktu. Hidupmu perlahan akan bergeser dari yang tadinya penuh drama, hambatan, dan perjuangan keras melawan arus, menjadi kehidupan yang mengalir lembut, flow, mengikuti irama semesta. Engkau akan menemukan dirimu lebih sering berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, bertemu dengan orang-orang yang selaras, dan terhindar dari mara bahaya dengan cara-cara yang ajaib dan tak terduga. Perjalanan spiritual bukanlah tentang menjadi manusia sakti yang bisa meramal masa depan dengan bola kristal, melainkan tentang menjadi manusia yang utuh, sadar, dan eling waspada di setiap langkah kakinya. Ini adalah perjalanan pulang kembali ke rumah hati, di mana engkau tidak lagi menyerahkan kemudi hidupmu pada ketakutan atau validasi orang lain, tetapi memegang kendali penuh bersama bimbingan Tuhan yang hadir melalui rasa. Jadikanlah intuisimu sebagai lentera di tengah kegelapan, yang cahayanya mungkin tidak menerangi seluruh jalan sekaligus, namun selalu cukup untuk menerangi satu langkah aman di depan kakimu. Sebagai penutup perjumpaan kita kali ini, saya mendoakan semoga hatimu senantiasa diliputi ketenangan yang dalam dan kepekaan yang tajam dalam membaca setiap tanda-tanda kebesarannya. Semoga engkau memiliki keberanian untuk berkata tidak pada hal yang meragukan, dan berkata ya dengan mantap pada hal yang mendamaikan, sehingga hidupmu dipenuhi dengan keselamatan dan keberkahan. Teruslah berjalan dengan penuh kesadaran, dengarkanlah bisikan jiwamu, karena di sanalah Tuhan menitipkan peta rahasia menuju kebahagiaan sejatimu. Sampai jumpa di perjalanan kesadaran berikutnya.